Sesaat lagi kamu akan menonton sebuah film distopia di mana alur cerita, visual effect, narasi, dan voice over dibuat dengan bantuan AI. Selamat menonton. Dulu, kota ini adalah permata yang bersinar dalam gelap. Sekarang, ia adalah reruntuhan, tenggelam dalam bayangan ketakutan dan darah yang tertumpah. Jalanan yang dulu menjadi tempat tawa anak-anak, kini hanya dipenuhi desah kepedihan dan bisikan putus asa. Di balik kelap-kelip lampu neon yang sekarat, tersembunyi wajah-wajah yang kehilangan harapan, mata yang hanya mengenal kesedihan. Di sini, malam tidak hanya gelap, tapi juga berbisik tentang maut yang mengintai di setiap sudutnya. Di kota ini, ketakutan adalah mata uang yang paling berharga. Tak ada yang berani menolong, tak ada yang berani melawan. Hanya ada dua pilihan, menjadi mangsa atau menjadi pemangsa. Lelaki tua itu jatuh di aspal dingin. Darah mengalir dari kepalanya, menyatu dengan genangan air yang hitam. Dan mereka yang melihat, mereka hanya menundukkan kepala, berjalan lebih cepat, pura-pura tidak mendengar jeritan yang memudar dalam kehampaan. Di balik tembok-tembok berkarat ini, neraka sedang diproduksi. Butiran-butiran putih yang lebih mematikan dari peluru, yang lebih kejam dari pisau. Mereka yang menyentuhnya tidak akan pernah kembali sebagai manusia yang sama. Di kursi tinggi, sang raja duduk, tersenyum puas. Baginya, nyawa hanyalah angka, dan kematian hanyalah bisnis. Ia tidak takut. Di atas sana, jauh dari lumpur jalanan, para penguasa bayangan merayakan persekongkolan mereka. Sekali jabat tangan, keadilan runtuh. Sekali tumpukan uang berpindah, ribuan nyawa terjual. Mereka tersenyum, bersulang, mengira dunia ini milik mereka, tanpa menyadari bahwa setiap kerajaan busuk suatu hari akan runtuh dalam api yang mereka nyalakan sendiri. Di dunia yang sakit ini, seorang istri harus mengubur suaminya lebih dulu. Tangisnya merobek langit, namun tak ada yang mendengar. Di matanya tidak ada lagi doa, hanya pertanyaan yang tak pernah terjawab. Mengapa? Mengapa harus suaminya yang jadi korban bubuk haram? Mengapa bukan mereka yang bermain dengan hukum? Mengapa bukan mereka yang menukar nyawa dengan uang? Tapi tidak ada yang menjawab, hanya sunyi. Dan kota yang terus berpura-pura tak melihatnya. Di antara reruntuhan harapan, lahirlah mereka yang menolak tunduk. Mereka bukan malaikat, bukan juga iblis. Mereka hanya manusia yang tak bisa lagi menutup mata. Mereka datang bukan untuk menyampaikan peringatan. Mereka datang untuk menghancurkan, untuk menghapus nama-nama yang telah terlalu lama menjadi dewa di antara manusia. Tak ada belas kasihan, tak ada ruang untuk kesalahan. Setiap gerakan harus sempurna, setiap tarikan pelatuk harus mematikan. Ini bukan sekadar pertempuran, ini adalah perang. Perang untuk merebut kembali kota yang telah jatuh ke dalam cengkeraman kegelapan. Di balik tembok-tembok hitam ini, mereka berjudi dengan hidup dan mati. Mereka mengira tak ada yang bisa menghentikan permainan mereka. Tetapi di saat mereka tertawa, para pemburu mereka sudah ada di antara bayang-bayang. Mereka tak melihatnya datang,
tak mendengar langkah mereka. Dan saat pintu terbuka, kebisingan dunia mereka berubah menjadi kehancuran yang tak bisa dihindari. Mereka pikir mereka bisa menang, tetapi mereka terlambat. Kecepatan, ketepatan, tanpa belas kasihan. Tangan-tangan yang terlatih menghancurkan lawan. Tubuh-tubuh yang kuat merobek segala bentuk perlawanan. Di antara suara tembakan dan raungan, hanya ada satu suara yang lebih keras. Detak jantung para pemburu yang sudah lama menunggu saat ini. Dan ketika keheningan kembali, hanya ada mereka yang tersisa. Mereka yang memilih untuk hidup, dan mereka yang memilih untuk mati. Ini adalah akhir dari mereka yang mengira dunia ini adalah milik mereka. Ledakan itu bukan hanya membakar bangunan, tetapi juga menghapus jejak-jejak kejahatan yang telah berakar dalam tanah ini. Kami bukan hanya menghancurkan barang-barang mereka, kami menghancurkan kekuatan mereka. Mereka yang duduk di tahta darah kini terjatuh tanpa bisa bangkit lagi. Dalam api kami menemukan kebebasan, dan dalam abu kami menemukan keadilan. Mereka datang menggulung aspal di bawah roda mereka, mengirim peluru dengan niat membunuh. Mereka berpikir ini adalah balas dendam. Mereka berpikir mereka masih punya kekuatan untuk menghentikan kami. Tapi mereka salah. Di tengah kemarahan mereka, ada satu hal yang tak bisa mereka lihat. Kami sudah siap. Mereka tak tahu bahwa yang mereka hadapi bukan sekadar pemburu, tapi pembawa harapan yang tak akan pernah menyerah. Di dalam benteng terakhir ini, mereka yang selama ini mengendalikan semuanya kini terjebak dalam jebakan yang mereka buat sendiri. Dalam setiap langkah mereka, ada suara hati yang gemetar tahu bahwa mereka tidak akan pernah bisa melarikan diri. Mereka yang telah merampas nyawa kini berdiri di ujung jurang, menunggu saat kehancuran mereka tiba. Dan kami datang bukan hanya untuk menghancurkan mereka, tetapi untuk menyelesaikan cerita ini. Hujan turun bukan hanya sebagai saksi, tetapi sebagai pembawa pesan. Di atas atap ini hanya ada satu cerita yang akan ditulis. Dua nyawa, dua jalan yang berbeda, bertemu dalam tarikan pelatut yang menentukan. Wajah-wajah yang penuh kebanggaan dan kebencian kini hanya bisa terdiam dalam diam yang tak terucapkan. Dan saat peluru itu terbang, tak ada lagi kemenangan, hanya keadilan yang menuntut harga. Keadilan yang baru kini mulai memeluk kota yang terluka ini. Di jalan-jalan yang dulunya sepi dan penuh darah, kini ada langkah-langkah yang penuh harapan. Mereka yang dulu bersembunyi dalam bayang-bayang kini keluar untuk melihat dunia mereka berubah. Dunia yang dahulu gelap kini perlahan dipenuhi cahaya, dan dengan cahaya itu mereka mulai memahami bahwa harapan bukanlah hal yang pernah hilang, hanya tersembunyi sejenak. Mungkin ini hanya awal, mungkin kami belum benar-benar menang, tetapi ada hal-hal yang mulai berubah. Di mata anak-anak yang penuh harapan, kami melihat masa depan yang tak lagi dirampas oleh kegelapan. Mereka berjalan dengan percaya diri, melangkah menuju dunia yang baru. Di dunia yang dipenuhi cahaya, di mana hari-hari yang gelap hanyalah kenangan yang terkubur oleh waktu. Bagaimana ceritanya teman-teman? Bila kamu suka tolong subscribe, like, komen, dan share ya teman-teman. Semoga sehat dan bahagia selalu. Bye-bye.